Halo, perkenalkan nama saya Made Divulbantari dari Prodi Farmasi Universitas Santo Dharma. Nah, ini merupakan video kedua saya mengenai proker yang akan saya jalani selama masa KKN saya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita mempertahankan sistem imun untuk menghadapi masa pandemik ini, terutama bagaimana cara memilih gizi seimbang selama masa pandemik COVID-19 ini. Jadi buat teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana caranya, teman-teman bisa simak video berikut ini. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh merupakan kemampuan tubuh kita untuk melawan adanya infeksi yang disebabkan oleh patogen. Nah, contoh patogen ini adalah seperti virus, bakteri, protozoa, jamur, maupun parasit. Nah, sistem kekebalan tubuh ini atau sistem imun inilah yang nantinya akan membantu tubuh kita untuk melawan atau mencegah terjadinya infeksi yang disebabkan oleh patogen-patogen tersebut. Patogen yang saat ini sering dibicarakan atau booming dan saat ini kita peperangi tentunya adalah virus COVID-19. Nah, selama pandemi COVID-19 ini banyak sekali kegiatan sehari-hari kita yang berubah. Seorang yang apabila terkena dan terinfeksi virus COVID-19, tubuhnya dapat mengalami demam sebagai bentuk perlawanan tubuh terhadap infeksi virus tersebut. Maka dari itu, tubuh pasien tersebut memerlukan energi yang lebih dan juga gizi seimbang untuk membantu mempertahankan sistem imunnya. Maka dari itu sangat penting sekali untuk kita menjaga pola makan kita sebelum, setelah, dan selama terjadinya pandemi COVID-19 itu. Nah, saya mengajak teman-teman berkenaan dengan pembuatan video ini untuk selalu menjaga gizi seimbang atau mengatur pola makannya sehingga sistem imun kita selalu berada pada situasi optimal untuk melawan apabila terjadinya infeksi oleh patogen-patogen yang telah saya sebutkan tadi. Nah, teman-teman, sekarang saya akan memberitahukan bagaimana caranya agar kita menjaga tubuh kita tetap sehat selama masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah atur pola makan dengan makanan yang bergizi. Yang kedua adalah kurangi atau batasi memakan makanan yang banyak mengandung garam maupun gula. Yang ketiga adalah makan atau meminum suplemen maupun vitamin apabila diperlukan. Yang keempat adalah hindari rokok maupun minuman beralkohol. Yang kelima adalah istirahat yang teratur dan tidur yang cukup. Yang keenam adalah hindari stres dan atur emosi. Dan yang terakhir adalah atau yang ketujuh adalah aktivitas fisik yang cukup berupa olahraga. Pada video kali ini saya akan lebih berfokus membahas bagaimana cara kita memilih dan mengolah makanan agar memiliki gizi seimbang sehingga dapat membantu tubuh untuk melawan terjadinya infeksi virus COVID-19 ini. Nah, sebaiknya dalam memilih makanan bergizi ini kita mengikuti saran Kemenkes, yaitu dengan istilah isi piringku. Dalam isi piringku makanan sehari-hari sebaiknya terdiri dari yang pertama makanan pokok yang merupakan sumber karbohidrat, dapat berupa jagung, nasi, kentang maupun umbi-umbian. Yang kedua ada lauk pauk yang merupakan sumber protein dan mineral. Lauk hewani seperti contohnya adalah daging, ikan, ayam maupun telur. Sedangkan untuk lauk nabati antara lain seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Yang terakhir adalah sayuran dan buah yang merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat. Terutama sayur dan buah yang berwarna banyak mengandung vitamin dan berfungsi sebagai antioksidan, yaitu vitamin A, C, dan E. Ini teman-teman bisa melihat sendiri bahwa ini adalah gambaran jumlah untuk isi piringku makanan sehari-hari. Nah, teman-teman dapat menerapkan berdasarkan gambar ini untuk jumlah asupan sehari-hari kita. Oh iya, jangan lupa juga minum air putih 8 gelas selama sehari ya. Kecukupan gizi, terutama vitamin dan mineral, sangat diperlukan tubuh untuk mempertahankan agar sistem imun kita selalu optimal. Nah, buah-buahan dan sayur merupakan sumber yang paling baik untuk menemukan mineral, serat, maupun vitamin. Nah,
Vitamin dan mineral ini nantinya berfungsi sebagai antioksidan atau penangkal senyawa jahat dalam tubuh dan juga membantu meningkatkan sistem imun kita. Nah, apabila sistem imun kita meningkat, maka tubuh kita akan lebih siap untuk melawan wabah COVID-19 ini. Yang pertama adalah sayuran. Sayuran merupakan bahan penting juga yang diperlukan tubuh kita selain karbohidrat, buah-buahan maupun protein. Nah, sayuran ini merupakan bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau bahan nabati yang banyak sekali memiliki manfaat. Nah, di sini saya akan menjelaskan manfaat sayuran berdasarkan warna sayuran tersebut. Yang pertama adalah sayuran hijau. Nah, sayuran hijau ini banyak mengandung karotin untuk antioksidan. Semakin hijau warna sayuran, maka semakin banyak mengandung karotin, vitamin C, asam folat, dan juga mineral. Selain untuk meningkatkan sistem imun, sayuran hijau ini dapat juga untuk menghambat pertumbuhan sel kanker, membantu produksi sel darah merah, dan juga menguatkan sel otak. Nah, contoh dari sayuran hijau ini dapat berupa buncis, sawi, kacang panjang, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sayuran berwarna ungu. Nah, sayuran berwarna ungu ini juga mengandung banyak antioksidan dan juga mineral. Selain untuk meningkatkan sistem imun, sayuran berwarna ungu ini juga dapat membantu untuk mencegah kerusakan otak, meningkatkan sel darah merah, dan juga meningkatkan sel darah putih. Contoh dari sayuran berwarna ungu adalah terang ungu, kol ungu, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah sayuran berwarna orange. Nah, untuk sayuran berwarna orange ini banyak juga mengandung antioksidan dan vitamin. Nah, untuk sayuran berwarna orange ini juga fungsinya adalah lebih untuk meningkatkan kesehatan pada indera penglihatan kita. Nah, untuk contoh sayuran berwarna orange ini banyak sekali kita temui ya, yaitu wortel, jagung, labu kuning, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah sayuran berwarna merah. Nah, untuk sayuran berwarna merah ini, antioksidannya berfungsi untuk menjaga pembuluh darah, mencegah kesehatan jantung juga, dan juga untuk mencegah kanker. Nah, selain itu, sayuran berwarna merah ini banyak mengandung vitamin A dan juga E. Nah, contoh dari sayuran berwarna merah ini adalah bayam merah, lobak merah, dan lain sebagainya. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah sayuran berwarna putih. Nah, untuk sayuran berwarna putih ini merupakan sayuran tidak berpigmen atau sayuran tidak berwarna, namun tetap memiliki manfaat untuk tubuh kita. Nah, untuk sayuran berwarna putih ini banyak mengandung vitamin E, kalsium, dan zat alisin yang dapat mengatur kolesterol, tekanan darah, dan juga dapat menghambat pertumbuhan dari sel kanker. Nah, contoh dari sayuran berwarna putih ini adalah toge, bunga kol, sawi putih, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah buah-buahan. Nah, buah-buahan juga banyak mengandung antioksidan dan vitamin yang juga dapat meningkatkan atau mempertahankan sistem imun kita. Nah, selanjutnya saya akan membahas manfaat buah-buahan berdasarkan warnanya. Yang pertama adalah buah berwarna merah. Nah, untuk buah berwarna merah ini banyak mengandung vitamin C dan juga flavonoid. Nah, fungsinya adalah untuk menurunkan kadar kolesterol dan menjaga kesehatan hati kita. Nah, contoh dari buah berwarna merah adalah apel, semangka, ada anggur merah, dan juga lain sebagainya. Yang kedua adalah buah yang berwarna orange dan kuning. Nah, untuk buah ini memiliki banyak sekali kandungannya. Yang pertama adalah karotin yang berfungsi untuk menjaga atau memelihara kesehatan mata kita atau indera penglihatan kita. Yang kedua mengandung antioksidan yang dapat meningkatkan sistem imun kita. Dan yang ketiga adalah mengandung vitamin B kompleks yang dapat menjaga kesehatan hati kita. Nah, contoh dari buah yang berwarna orange dan kuning adalah jeruk, pisang, mangga, pepaya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah atau yang keempat adalah buah-buahan yang berwarna biru maupun ungu. Nah, apabila buah-buahan ini semakin gelap warnanya, maka semakin banyak kandungan vitamin yang terdapat di dalamnya. Nah, untuk buah-buahan ini mengandung manfaat antara lain adalah menjaga pembuluh darah, menjaga kesehatan jantung, dan dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Contoh dari buah-buahan ini adalah delima, blueberry, dan lain sebagainya.
Nah, itu tadi adalah pemaparan materi mengenai manfaat dari makanan, terutama sayuran dan buah-buahan berdasarkan warnanya. Nah, apabila teman-teman perhatikan bahwa memang banyak sekali ya manfaat dari buah-buahan dan juga sayuran. Padahal beda warna ternyata juga sangat baik sekali untuk tubuh kita. Maka dari itu teman-teman, ayo makan sayuran dan juga buah-buahan yang secara teratur dan rutin setiap hari. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan materi bagaimana caranya agar kita dapat mempertahankan atau menjaga kandungan dari makanan tersebut agar tetap ada sehingga dapat dimanfaatkan tubuh kita untuk menjaga sistem imun kita. Ini adalah 5 keamanan pangan menurut WHO. Yang pertama adalah yang pasti dan sangat penting dilakukan saat ini adalah mencuci tangan dengan sabun dan juga mencuci bahan yang akan kita olah. Yang kedua adalah memisahkan antara pisau, talenan, dan juga penyimpanan untuk bahan yang sudah matang dan juga bahan yang masih mentah. Yang ketiga adalah masak dengan benar dan matang, terutama untuk makanan protein hewani. Dan yang yang keempat adalah simpan bahan makanan yang matang pada suhu yang aman dan tepat. Yang kelima adalah yang terakhir adalah gunakan air yang bersih dan juga bahan makanan yang benar-benar bersih dan juga terpilih untuk kita olah menjadi makanan yang baik. Nah, itulah tadi pemaparan materi mengenai bagaimana caranya kita agar menjaga sistem imun kita tetap optimal selama masa pandemi ini, terutama dengan cara melakukan pengolahan dan pemilihan gizi seimbang untuk makanan kita. Maka dari itu teman-teman, saya mengajak teman-teman sekarang untuk lebih peduli dan memperhatikan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Pastikan bahwa gizi-gizi atau zat-zat yang kita perlukan dalam tubuh kita tetap dapat kita masukkan atau ambil dari luar sehingga sistem imun kita bekerja secara optimal, apalagi selama masa pandemi saat ini. Nah teman-teman, mungkin sekian informasi yang dapat saya berikan kepada teman-teman. Semoga kedepannya saya tetap bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman ya. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga apa yang saya informasikan dapat diterima dan juga bermanfaat bagi teman-teman dan menambah ilmu baru serta wawasan teman-teman. Terima kasih.